sudah mau mensupport. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Banyak hal yang tidak seharusnya menjadi masalah bagi diri teman-teman semuanya, kalau semuanya tahu dan bisa menempatkan satu hal itu di tempat yang semestinya. Ya. Dan saya banyak melihat di sini ketika orang-orang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, ataupun tidak mampu bayar hutang mereka, telat bayar hutang, dan bertepatan hari ini jatuh tempo dari hutang dia. Dia bukan memikirkan tentang hutang piutang tersebut, ya, tapi dia memikirkan adalah debt collector ataupun penagih hutang yang datang ke rumah, yang akan berkunjung, daerah yang akan didatangi, apakah salah satunya daerah dia, salah satunya kecamatan dia dan kabupaten dia. Ya. Jadi saya memikir terkadang orang-orang ini sebenarnya ingin menyelesaikan masalah atau mau nambah masalah. Ya. Kalau Anda mau menyelesaikan masalah, permasalahan Anda itu cuma satu, uang tidak ada. Saya berulang kali menyampaikan ini, uang Anda nggak ada, duit Anda nggak ada, pekerjaan Anda nggak ada. Ya, jadi PR Anda adalah kayak mana yang nggak ada ini menjadi ada. Ya, bukan yang ada harus datang. Itu yang Anda pikirkan, ini nggak nyambung gitu loh. Makanya saya selalu bilang itu, Anda ini mau menyelesaikan masalah atau mau menambah masalah. Ya, dengan Anda terus-terusan memikirkan kinerja dari debt collector, ya, padahal dia mendapatkan schedule pekerjaan itu dari perusahaan mereka, itu nambah kesetresan Anda. Ya, si DC itu siapa yang nyuruh? Pinjol. Pinjol kerjasama dengan pihak ketiga, terserah lah, mau petugas lapangan, petugas apa, kayak terserah. Itu permintaan dari pinjol. Otomatis pinjol yang membiayai mereka, pinjol yang menggaji mereka. Ya, dengan target-target yang telah ditentukan. Tugas kita, kenapa kita selalu ditagih oleh debt collector, kenapa kita selalu ditelepon oleh debt collector, ada juga masalahnya di balik ini. Masalahnya apa? Duit kita nggak ada, uang kita nggak ada, pekerjaan kita nggak ada. Ya, berarti itu permasalahan kita. Terus ngapain kita malah mikirkan urusan dari perusahaan pinjol? Ya, si debt collector itu urusan perusahaan pinjol, bukan urusan kita. Ya, pinjol karena sulitnya dia melakukan penagihan terhadap Anda, dicarilah mitra mereka yang bisa melakukan penagihan yang kita sebut selalu penagih hutang, debt collector. Ya, jadi saya mikir ini mau sampai kapanpun permasalahan ini tidak akan pernah bisa selesai. Ya, karena orang tidak ke permasalahan pokoknya. Orang malah ke kayak mana namanya? Tidak masalah fokus ke satu titik itu gitu loh. Ya, dia malah mikirkan, wah, ini debt collector kapan datangnya? Ya, daerah ini dikunjungi atau tidak? Daerah saya didatangi atau tidak? Telat berapa lama sih mau datang? Saya sudah galbay nih 2 bulan, 3 bulan. Kenapa masih ditagih? Apakah kemungkinan debt collector akan datang? Ya, terus aja Anda bentuk hal-hal seperti itu. Selamanya permasalahan pinjol tidak akan pernah hilang dalam hidup Anda, dan bahkan makin hari makin sulit. Ya, bukan karena gagal bayar pinjolnya, tapi karena proses pemikiran Anda yang keluar dari jalur yang seharusnya tidak perlu Anda pikirkan. Ya, silakan teman-teman semuanya. Siapa di sini, saya bertanya, yang masih ketakutan didatangi DC ke rumah? Ya, siapa di sini yang selalu bertanya-tanya apakah daerah ini masih dikunjungi? Ya, sejauh ini Anda bertanya, ada nggak orang yang bisa menjawab dengan kepastian yang ada? Ya, saya 3 tahun lebih loh ada di YouTube ini, dan saya mencari telat berapa lama sih sebenarnya dari pinjol legal aja lah, nggak usah pinjol legalnya, pinjol yang benar-benar sudah di bawah naungan otoritas jasa keuangan, bukan di bawah dari P2P lending atau di bawah asosiasi, di bawah OJK langsung. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kehadiran mereka, apakah mereka sudah membuka cabang di seluruh provinsi kota yang ada di Indonesia. Tidak bisa. Hanya yang ada orang berasumsi, ya, si A didatangi, si B didatangi, si C didatangi, tapi si A dan si B dan si C ini daerahnya di mana? Ya, kenapa dari dulu saya itu tidak pernah mau menjawab tentang, Bang, apakah daerah sini akan didatangi?
Telat berapa lama sih didatangi? Karena ini pertanyaan yang sangat sensitif. Ya, lahirnya permasalahan berat ketika orang gagal bayar pinjol dari pertanyaan ini. Ya, telat berapa lama sih Bang DC datang ke rumah? Misalnya yang bertanya di Jakarta. Ya, dari beberapa email yang masuk di Jakarta, saya membaca ada orang yang didatangi 1 minggu setelah gagal bayar, 2 minggu setelah gagal bayar, 1 bulan setelah gagal bayar. Tahu nggak Anda ketika saya ngomongin seperti itu? Yang ketakutan ada di daerah Sumatera. Yang saya bahas ada di daerah Jakarta. Ya, yang ketakutan ada di Sumatera, di Pulau Jawa sana, di Kalimantan sana. Ya, makanya pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Ya. Jadi saya orang yang mengedukasi Anda, memberikan motivasi, semangat. Saya mengharamkan hal ini untuk saya jawab gitu loh. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari pertanyaan itu. Yang ada adalah pasti ketakutan baru ada gitu loh. Ya. Contoh di Jakarta didatangi. Satu-satu sama tempat tinggal, sama kecamatan, dekat satu kabupaten juga. 1 orang dikunjungi padahal gagal bayar ada 10 orang. 9 orangnya lagi tidak dikunjungi. Ya. Berarti nggak ada yang bisa kita patokkan di sini. Tergantung dari cara Anda berkomunikasi. Ya. Yang jelas, debt collector itu dia mau mendatangi Anda, dia pasti akan melihat dulu bagaimana sikap orang ini. Bagaimana sifat orang ini, bagaimana karakter orang ini. Karena dia akan memikirkan hal-hal buruk akan terjadi di lapangan, terutama bentrok fisik. Ya, jadi panjang kejarannya gitu loh. Umumnya ini khusus buat kaum ibu-ibu. Ya, kalau untuk yang laki-laki mungkin beberapa orang aja yang serba ketakutan. Tapi kaum ibu-ibu saya perhatikan gitu loh. Jadi ini kayak mana ya? Dia terkadang, saya tinggal dengan mertua Bang. Saya tinggal tidak dengan orang tua Bang. Bagaimana dengan orang tua saya? Masalah Anda bukan dengan orang tua Anda, bukan dengan mertua Anda. Masalah Anda dengan pinjol. Jadi bukan itu yang Anda pikirkan. Ya, jadi kalau semuanya Anda pikirkan, satu masalah pun tidak akan bisa Anda selesaikan karena kepanikan dan kebuntuan terjadi dalam pemikiran. Ya, kita fokus nih ke satu tempat aja. Anda utang 1 juta sama pinjol. Ya sudah, jadi PR Anda adalah kayak mana Anda menyelesaikan hutang yang 1 juta ini. Uang yang nggak ada ini menjadi ada. Uang ini tidak bisa kita hanya berdoa aja nih. Ya, bekerja itu tidak bisa kita hanya berdoa saja, terus duit langsung jatuh. Nggak ada. Tetap kita harus berusaha. Sekarang kayak mana Anda mau berusaha? Setiap hari Anda memikirkan kapan DC datang ke rumah. Ya. Sedangkan dengan ketenangan pemikiran saja kita berusaha, masih sulit kita meraih rezeki. Ya, apalagi dengan kepanikan dan kebuntuan yang ada. Rezeki mana yang mau mendekat dengan diri Anda? Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya perhatikan ini kenapa udah 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan 1 tahun masih bertanya itu juga. Ada kemungkinan nggak Bang DC datang ke rumah? Kalau Anda bertanya kemungkinan itu selalu ada. Ya, yang kita cari bukan kemungkinannya, tapi faktanya. Ya, faktanya gimana? Anda sudah setahun, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah berbulan-bulan Anda gagal bayar, kan nggak ada. Terus ngapain lagi? Ya, jadikan aja hal ini sebagai pengalaman yang baik. Ya, untuk apa? Untuk masa depan Anda nanti. Untuk Anda lihat nanti proses ketika kesuksesan Anda. Anda ngomongin, saya pernah terjebak di PES yang benar-benar sulit. Saya pernah terjebak pinjol. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga loh. Ya, untuk kedepannya, tapi bukan selalu memikirkan DC datang ke rumah. Ya, ini teruntuk buat teman-teman yang gagal bayar pinjol, terutama kaum ibu-ibu. Jangan bangun drama sendiri. Gitu loh. Ya, kalau memang capek diteror ini segala macam, sudah tutup kartu Anda. Kalau Anda tidak mampu jujur, usahakan cari momen-momen tertentu, jujur dengan keluarga, jujur dengan suami. Ini membantu Anda loh. Ya, jujur itu menolong Anda. Tapi semakin Anda tutupi, Anda simpan, inilah yang menjadi masalah. Ya, kejujuran tadilah yang menjadi beban berat dalam diri Anda. Kapan Anda mau bisa untuk jujur dengan keadaan ini? Ya, itu buat teman-teman semuanya yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda untuk membayar kalau uang Anda tidak ada.
Ya, begitu juga sebaliknya. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang Anda untuk membayar kalau uang dan rezeki Anda ada. Ya, umumnya yang masuk ke saya orang-orang yang telah kehabisan uang, orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan, orang-orang yang serba dihantui rasa takut. Sekarang tanyakan ke diri Anda, mau sampai kapan hal ini Anda simpan di dalam diri Anda? Apakah Anda tidak ingin berubah? Apakah Anda tidak ingin memperbaiki untuk kedepannya? Atau pemikiran Anda hanya mentok sampai di sini? Ya, silakan Anda jawab sendiri di kolom komentar. Yang penting, yang saya tahu, ya sesingkat dari pengetahuan saya yang ada, pinjol, gagal bayar, telat bayar, resikonya adalah skor kredit bermasalah. Kenapa si pinjol selalu menghadapkan kita dengan debt collector? Karena ketidakadaannya pegangan hukum yang jelas dari pinjol untuk melakukan proses terhadap diri Anda. Ya, jadi kurang lebih dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar pinjol, baru gagal bayar pinjol. Dan saya berharap sebentar lagi kita pergantian tahun, 1 bulan lagi kurang lebih kita pergantian tahun. Saya berharap 2023 ya, kalau masih ada yang terjebak pinjol, minimal tidak ada lagi yang ketakutan karena debt collector. Pesan OJK tidak sampai ke masyarakat ya. Seakan-akan di posisi ini OJK hanya melakukan himbauan ya, himbauan tanpa menjelaskan apa resiko, apa hal-hal terberat yang menjadi kendala ketika orang-orang bermain dengan pinjaman online. OJK tidak menjelaskan hal ini. Anda boleh lihat di beberapa postingan OJK. OJK hanya menjelaskan bahaya dari pinjol ilegal. Tapi OJK seakan menutup mata tentang kejadian-kejadian dan masalah-masalah yang diterbitkan oleh pinjol legal. Ya, jadi seperti yang Anda rasakan hari ini. Anda digoncang dengan teroran, dihantam dengan teroran setiap hari, dicaci maki, dihina ketika gagal bayar. Ini OJK seakan tutup mata dalam hal itu. Ya, OJK tahu faktanya, tapi OJK hanya membaca data yang ada sama mereka. Ya, makanya saya bilangin OJK itu hanya melakukan himbauan saja untuk orang-orang meminjam di aplikasi pinjol legal yang telah mereka keluarkan izinnya. Jadi tanpa mempedulikan masalah apa yang akan terjadi di lapangan, mereka tidak peduli. Ya, kasus yang di IPB kemarin, ya itu berapa banyak mahasiswa yang nyemplung ke dalam itu gitu loh. Ya, memang itu sebuah daya tarik dari sebuah penipuan tadi. Tapi kan ini pantas juga untuk kita lakukan edukasi, pengenalan di era digital saat ini. Bukan pengenalan untuk melakukan peminjaman, tapi pengenalan apa yang akan menjadi risiko, apa yang akan menjadi bahaya di balik itu. OJK tidak menjelaskan. Bahkan OJK tidak mengkonfirmasi besarnya bunga yang diterapkan oleh pinjol legal. OJK beranggapan 0,4% atau 0,8% per hari itu sudah seimbang gitu loh. Ya, tapi praktik di lapangan justru melebihi dari nominal yang ada. Ya, tanpa dipedulikan berapa banyak kasus pinjol sampai detik ini dan kasus mana yang telah diselesaikan oleh OJK antara si debetur dengan si pihak pinjolnya. Kalau memang OJK memberikan solusi di balik masalah ini. Gak ada, OJK itu hanya melakukan himbauan, dan himbauan ini hanyalah sebatas promosi supaya orang-orang meminjam semuanya di pinjaman online legal yang telah mereka keluarkan verifikasinya. Ya, sehingga korbannya itu terus meningkat hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahkan orang yang masuk melakukan peminjaman di dunia online ini makin bertambah. Ya, sehingga perputaran dana di era digital ini ya itu cukup besar gitu. Jadi wajar-wajar saja kalau Anda hari ini ada yang terjebak sampai 20 aplikasi, 10 aplikasi, 15, 30, 40, 50 ya. Wajar saja karena Anda tidak diberikan bekal tentang Anda membaca bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari pinjaman online ini. Karena OJK juga tidak paham mekanisme yang seperti apa yang dijalankan oleh pinjol legal ini. OJK nggak paham. OJK hanya membaca data saja. Wah, datanya seperti ini polanya. Oke, OJK terima. Tapi bagaimana prakteknya yang ada di lapangan? Ya sudah, itu masyarakat yang
menanggung semuanya. Makanya saya bilangin, kenapa masyarakat itu terlalu banyak nyemplung ke dunia digital saat ini? Karena memang kita tahu watak Indonesia itu seperti apa. Malas membaca dan malas memahami. Apalagi dengan ketentuan-ketentuan yang cukup panjang di dalam itu. Ya, siapa yang mau baca? Orang sesingkat mungkin aja dia nggak mau baca. Ya, gimana dengan sepanjang itu? Dan momen inilah yang dimanfaatkan oleh investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, ya, atau investor asing membuat aplikasi yang namanya pinjaman online, karena dia tahu nih, apapun usaha yang dibentuk di Indonesia ini pasti akan sukses gitu, apalagi berbasis dengan pinjam meminjam, ya, apalagi di era yang seperti ini serba modern, orang-orang ngambil handphone, TV, apapun keinginan mereka, itu semuanya bisa ngutang. Dan momen-momen inilah yang dimanfaatkan gitu loh. Ya, saya nggak ada masalah dengan mereka memanfaatkan momen itu, tapi minimal otoritas jasa keuangan yang menjadi landasan, yang menjadi patokan di semua perbankan, harusnya bisa menengahi masalah ini. Ya, kenapa begitu banyak orang yang gagal bayar? Ya, kenapa begitu banyak orang yang mengakhiri hidup? Kenapa begitu banyak laporan yang masuk ketidaksenangannya terhadap pinjol legal? Ya, ini kan perlu dikaji ulang, perlu dicari tahu, dilihatlah, survei dulu ke lapangan seperti apa gitu. Ya, makanya saya bilangin pesan OJK tidak sampai ke masyarakat. Ya, tidak sampai tentang bahaya-bahaya pinjol seperti apa. Ya, OJK itu hanya menyebutkan hati-hati dengan pinjol ilegal. Ya, coba sesekali hati-hati dengan pinjol legal. Kalau Anda tidak berkepentingan besar di dalam itu, kalau Anda tidak benar-benar ya membaca pemahaman dan ketentuannya, itu bunganya cukup praktis besar. Ya, belum lagi pola penagihnya dan segala macam. Tapi nggak ada himbauan seperti itu. OJK hanya mengkambing hitamkan pinjol ilegal, walaupun OJK tahu permasalahannya terjadi dari pinjol legal. Ya, OJK tahu, nggak mungkin nggak tahu sebanyak ini laporan selama itu orang yang bermasalah di dalam hal ini, nggak mungkin dia nggak tahu. Cuman saya akan pura-pura nggak tahu dan menutup mata dalam hal itu. Ya, begitu kita desak, OJK pasti lempar, wah itu bukan wewenang kami. Ya, kami telah membentuk itu satu asosiasi fintech pendanaan Indonesia. Coba ditanya. Ya, nanti asosiasi bilangin, wah ini belum akurat bukti, belum cukup bukti. Ya, pasti cuman kayak gitu aja. Coba tanya ke OJK lagi. Ya, akhirnya muter balik. Ya, padahal kasusnya banyak banget. Kalau dicari tahu faktanya di lapangan, pinjol legal paling nomor satu permasalahannya yang ada. Ya, kalau pinjol ilegal mungkin sebagian besar masyarakat sudah paham banget. Ya, sudah paham banget karena di waktu 2021 itu kan cukup viral dan cukup booming. Masalahnya hari ini adalah pinjol legal. Ya, dan pengenalan bahaya-bahaya ini yang tidak sampai pesannya kepada masyarakat. Ya, ini saya berpesan buat OJK mewakili suara mereka yang saat ini berhadapan dengan pinjol legal, khusus yang telah Anda keluarkan izinnya, yang Anda berikan verifikasinya, yang Anda berikan fasilitasnya. Tolong Anda survei ke lapangan, Anda lihat permasalahannya, ya, Anda lihat secara faktanya. Jangan Anda selalu cross-check data yang diberikan oleh pinjol. Kalau cross-check data semuanya bisa disetting karena itu manusia yang bikin. Tapi kalau faktanya itu manusia yang merasakan dan dia yang menjalani. Ya, kapan perlu OJK coba tes uji satu persatu. Ada 102 pinjol legal saat ini. Anda uji satu persatu, suruh anggota Anda, kan ada ribuan anggota OJK yang ada di Indonesia, suruh satu persatu minjem. Ya, coba gitu loh. Dan coba telatin 1 hari aja. Ya, bahkan nggak telat pun juga nggak ada masalah, tetap akan diteror. Dan kita juga akan melihat nanti Anda meminjam satu-satunya di pinjol legal, sukses ataupun tidak sukses pinjaman Anda lihat nanti promosi dari pinjol ilegal. Pertanyaan saya, dari mana data ini mereka kumpulkan? Ya, permasalahan ini OJK harus paham dan harus tahu. Ya, jangan dibilang data masyarakat ini tidak digilir ke pinjol ilegal. Ya, sehingga potensi dari penipuan-penipuan yang terjadi di era digital ini besar banget. Ya, korbannya siapa? Targetnya siapa? Orang-orang yang malas membaca dan memahami. Itulah momen-momen yang
mereka manfaatkan. Ya, boleh nanti OJK bisa uji dulu 102 pinjol legal yang telah Anda keluarkan izinnya, yang telah Anda keluarkan sertifikasinya itu, ya, boleh diuji dulu. Satu persatu. Coba misalnya ada ribuan anggota OJK, satu orang pinjam satu pinjol, satu orang pinjam satu pinjol. Kan nomornya real. Ya, dan kita uji. Dari mana mereka mendapatkan data nanti sehingga link promosi dari pinjol ilegal bisa masuk. Ya, jangan pura-pura nggak tahu gitu loh. Dan ini bukan rahasia lagi. Ya, semua masyarakat sudah paham, orang-orang yang terjebak pinjol sudah paham banget. Ya, sudah seharusnya OJK bergerak supaya pesan dan himbauan OJK ini sampai ke masyarakat. Ya, kalau nggak ada fungsinya OJK. Percuma ada OJK, wajar banyak tagar, percuma lapor OJK, percuma ada OJK, nggak ada gunanya OJK, ya wajar nggak ada gunanya itu ya di sisi dari pinjaman online, mengatasi kejahatan-kejahatan dari pinjaman online. Memang gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan OJK bisa berbenah diri, bisa jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena satu-satunya yang menjadi patokan saat ini di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur segi perbankan yang ada di Indonesia. Ya, sudah seharusnya Anda membuka mata, mencari fakta. Ya, jangan terlalu percaya dengan data yang diberikan oleh pinjol, tapi cari fakta yang terjadi di masyarakat. Dengan seperti itu kita bisa sama-sama memperbaiki pinjaman online supaya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Hapus pinjol yang ada di Indonesia. Oke, saya bertanya dulu buat teman-teman, siapa yang setuju pinjol di Indonesia dihapus? Ya, dan habis itu apa alasan Anda untuk menyetujui bahwa pinjol di Indonesia ini harus dihapus dan dihilangkan? Silahkan diisi di kolom komentar ya, pinjol apa saja yang harus dihapus itu dan kenapa gitu loh. Karena kita juga pengen tahu loh, kenapa, ada apa gitu loh. Ya, kalau dari teman-teman saya yakin teman-teman terjebak, nggak mampu bayar, duit nggak ada. Terus teman-teman saat ini pengennya pinjol ini dihapus semuanya, tidak ada lagi di Indonesia, dan berharap OJK juga mendengar keluh kesah dari Anda semuanya. Tapi sebelum ini dihapus, saya pengen tahu dulu alasannya apa. Ya, karena nggak mungkin dong asal kita hapus aja, asal kita buang aja. Alasannya ini apa gitu loh. Ya, memang kita tahu nih ketidakpahaman OJK, mau tahuan OJK dalam hal-hal di segi pinjol, ya oke-oke aja. Ya, bahkan ada komentar yang bilangin OJK kong-kelingkong bang dengan pinjol. Saya nggak tahu ya kong-kelingkong ini seperti apa sih gitu loh. Ya, atau OJK-nya investasi ke pinjolnya atau kayak mana gitu loh. Saya juga nggak bisa asumsikan hal-hal itu. Cuman di sini karena banyaknya tagar, hapus aja semua pinjol yang ada di Indonesia. Hari ini saya angkat tema itu dan saya bertanya dulu buat teman-teman semuanya, pinjol dihapus di Indonesia alasannya apa? Ya, dari teman-teman masing-masing aja. Dari teman-teman masing-masing, khusus yang terjebak, apa yang menjadi kendala, kenapa pinjol ini harus dihilangkan dan dihapus di Indonesia? Ya, biar nanti kalau ada orang OJK kan bisa mempertimbangkan lebih matang dan dilemparkan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, saya nggak lihat juga komentar dari teman-teman, nanti saya lihat setelah video ini tayang. Kalau saya pribadi, pinjol nggak usah dihapus juga. Kalau saya pribadi, ini khusus pinjol legal ya, bukan ilegal. Kalau ilegal ya lap aja semuanya, rapikan aja semuanya gitu loh. Kapan perlu yang ilegal itu jadikan aja legal gitu loh. Karena kita juga nggak tahu syarat-syarat khusus yang diminta oleh OJK tentang pinjol harus bisa terverifikasi dan terdaftar di OJK. Kita nggak tahu nih syarat khusus apa sih yang diminta oleh OJK. Ya, yang jelas selama ini tiba-tiba muncul ada penambahan pinjol, tiba-tiba muncul ada penambahan pinjol legal gitu loh. Ya, cuman kali ini saya kurang sependapat juga dengan teman-teman. Kenapa? Karena tentang hapus pinjol legal. Ya, saya kurang sependapat. Bukan berarti saya bela pinjol ya, enggak. Pinjol itu sesingkat pantauan saya melalui laporan dari teman-teman dan saya yang juga pernah terjebak. Ada dua hal yang harus diperbaiki. Ya, secara garis besar ada dua hal yang harus diperbaiki. Ya, yang pertama, penerapan bunga plus denda
dan penyimpanan keamanan dari segi data. Ya, bunga dan denda diperbaiki, tapi kejaminan dari data ini harus benar-benar gitu. Jangan sampai kesebar lagi. Ya, tidak minjam tiba-tiba ada tagihan, tidak minjam tiba-tiba masuk di BI checking, ya. Tidak minjam tiba-tiba debt collector datang depan rumah. Ini kan unik. Ya, inilah yang perlu dirubah. Penerapan bunga, denda, dan tempat penyimpanan data ini di mana diletakkan oleh pinjol legal. Ya, saya berulang kali menyampaikan di beberapa video, saya bilangin. Kenapa saya bilangin? Saya curiga ada permainan antara pinjol legal dan ilegal. Karena gini, ada rekan saya mencoba untuk meminjam dengan nomor baru. Ya, nomor baru, kita tahu nomor baru ini tidak akan pernah di ACC. Ya, kalau nomor di smartphone kita itu masih baru banget, itu tidak pernah di ACC. Kita download nih aplikasi. Ya, kita nggak sebutin aplikasi pinjol legal apa. Teman-teman boleh praktekin juga. Orang OJK juga boleh praktekin, orang AFPI juga boleh praktekin. Jangan hanya percaya dengan data saja. Download aplikasi pinjol legal manapun aja, Anda download. Terserah mau pinjol legal mana. Anda download, Anda isi data Anda. Ya, data lengkap. Ajukan pinjaman, terserah mau pinjaman berapa. Di ACC atau tidak di ACC. Ya. Soal promosi ini, promosi sampah. Ya, link-link yang selama ini dilarang oleh OJK untuk mengklik tautan apapun yang dikirim melalui sarana pribadi, SMS atau WA, jangan diklik kata OJK. Ini kita uji coba nih. Download pinjol legal, isi data, ajukan, tidak di ACC, link sampah dari pinjol ilegal ini masuk ke handphone dari calon sedebetur ini. Pertanyaan saya, dari mana pinjol ilegal ini mendapatkan data kalau bukan dari pinjol legal? Oke, pinjol legal tidak memberikan data. Di mana pinjol legal meletakkan dan menyimpan data calon konsumen mereka meskipun ini ditolak? Di mana penyimpanan data ini? Ya, ini yang jadi kendala itu di sini. Ya, jadi ada sistem digilir data tadi, ini sistem digilir, dan OJK pura-pura tutup mata dalam hal ini. Ya, ini perlu diperbaiki. Penerapan bunga 0,4% per hari itu, ya, itu cukup memberatkan kalau menurut saya, walaupun itu jangka pendek. Ya, padahal praktek di lapangan terkadang bisa melebihi, sedangkan 0,4% per hari itu aja itu sudah memberatkan, apalagi praktek di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, ini dirubah. Diperbaiki aja sistem itu. Habis itu yang nggak kalah pentingnya adalah pola penagihan. Ya, di sini ini banyak yang menyebabkan kerugian fatal terjadi dari pinjaman online karena salah merekrut dari pihak ketiga atau mitra dari penagih hutang mereka. Ya, orang-orang makin kesini ada yang ketakutan, ada yang bermental baja, bahkan ada juga yang menunggu satu ancaman saja cukup untuk mereka tidak perlu membayar lagi di aplikasi pinjol itu. Ya, dua hal itu perbaiki, pinjol nggak perlu dihapus juga. Ya, kenapa? Karena programnya sudah bagus, kita dari rumah membutuhkan uang dengan modal cepat, instan, sudah oke gitu. Ya, yang perlu diperbaiki penerapan bunga dan denda, penyimpanan data, penagihan debt collector. Ini penting banget diperbaiki. Tapi kalau tiga hal ini tidak bisa untuk diperbaiki, hapus saja pinjol yang ada di Indonesia. Ya, persis saya, karena permasalahannya cuma di situ, bukan sama aplikasi pinjolnya. Aplikasi pinjol nggak ada salahnya, cuman yang salah itu mekanismenya, penerapan bunga, denda. Habis itu tidak adanya jaminan keamanan dari data tersebut. Habis itu penagihan dari debt collector yang tidak ada otaknya sama sekali. Ya, itu aja, mampu atau tidak, yang perlu dirubah gitu loh. Ya, jadi kalau pinjol ini dihapus juga, nanti kewalahan juga Anda mencari pinjaman, dana instan, dana cepat gitu loh. Ya, ini biar seimbang aja.
Si pinjol tetap menjalankan usaha dia masih mendapatkan keuntungan. Si debitur juga bisa tertolong ya dengan adanya pinjaman dana tadi, tapi tidak memberatkan. Ya. Ketika gagal bayar gimana? Inilah yang perlu dikaji ulang oleh pihak pinjol. Karena tidak semua nasabah yang akan lancar bayar. Ya, saya yakin orang-orang perbankan mungkin nggak paham hal ini. Karena resiko yang paling tinggi dari perbankan adalah tentang gagal bayar, tidak mampu bayar, dan mereka sudah mengatasi hal ini. Makanya perbaiki dulu dari segi bunganya, perbaiki dulu dari segi dendanya, jamin dulu keselamatan dan keamanan data yang ada, habis itu perbaiki cara penagihan dari debt collector. Ya. Dengan begitu saya rasa tidak ada satu orang pun yang gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol. Ya, pasti mereka akan tepat waktu. Kenapa? Karena itu adalah menguntungkan, bermanfaat bagi mereka. Kalau seperti ini hanya bermanfaat bagi pemilik atau investor dari pinjol ini gitu loh. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya. Dia mempergunakan uangnya, dia melakukan pencicilan lengkap dengan bunga-bunganya. Ini tidak selesai. Gaji dia juga ikut habis ke dalam itu, hutang makin bertambah. Ya. Ini jadi PR nih dari Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Karena kita tidak mungkin menutup mata dengan era digital ini. Kita juga nggak mungkin membalikkan badan. Kita tidak terima dengan hal ini, nggak mungkin. Karena ini perkembangan zaman. Kita beranjak dari berkembang ke era maju. Tapi di samping kemajuan ini, kita perlu pikirkan keselamatan untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, kita harus pahami karakter dari masyarakat ini seperti apa. Karakter dari masyarakat Indonesia ini seperti apa gitu. Ya, jangan asal sodorkan aja. Kalau mereka dikasih uang semuanya, mereka terima. Mereka tidak mempedulikan soal risiko-risiko yang ada. Ya, mereka hanya taunya, ya udah kalau nggak ada duit nanti udah gagal bayar. Mereka taunya cuma segitu gitu loh. Apalagi mereka nanti dihadapkan dengan debt collector, tambah yakin mereka untuk tidak bayar. Gitu loh. Makanya kayak mana kita mengedukasi. Karena semakin kita tekan, kalau tipe dari masyarakat Indonesia ini semakin ditekan, mereka semakin melawan, semakin melonjak gitu loh. Ya, jadi perlunya edukasi sejak dini, pengenalan dan robahlah pola bunganya, dendanya. Yang paling pertama itu robah adalah debt collectornya. Dan habis itu supaya masyarakat kita juga tidak nyemplung ke dalam pinjol ilegal, tolong jamin data mereka di tempat penyimpanan yang benar-benar tidak akan bisa bocor. Ya, selama ini kan selalu bocor. Kalau nggak percaya orang OJK, kan saya sudah bilang, coba download, tes. Ada 102 pinjol legal, download aja. Dengan nomor baru, teman-teman semua juga boleh. Download aja, ganti nomor baru, download lagi aplikasinya. Dan coba ajukan, meskipun tidak di ACC, link sampahnya tetap masuk. Saya mau bertanya buat teman-teman, sampai detik ini Anda telat bayar, berapa banyak promosi pinjol ilegal yang masih masuk via SMS di handphone Anda? Silahkan Anda isi di kolom komentar gitu loh. Nggak mungkin meskipun Anda ditagih dengan pola caci maki, promosi dari pinjaman online ini tetap ada di handphone Anda. Ya. Jadi orang-orang ketika terlalu terdesak, ada atau besar kemungkinan mereka akan mengklik tautan itu dan mereka akan nyemplung ke dalam pinjol ilegal. Ya, karena sudah nggak ada lagi edukasi buat mereka. Nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi solusi buat mereka. Sehingga mau tak mau mereka memilih jalan itu. Ya, dan inilah yang perlu diperbaiki oleh Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah dari Indonesia, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, jadi kalau pinjolnya dihapus, saya rasa sih keterlaluan juga, karena memang masih banyak orang-orang yang membutuhkan dana instan dari rumah. Tapi robahlah dua hal tadi. Ya, pertama dari segi penerapan bunga dan denda dan penyimpanan data, habis itu dari segi penagihan. Dengan begitu saya rasa pinjol akan menjadi sarana yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau dua hal tadi tidak bisa diperbaiki, saya yakin ke depannya orang cuma bisa ngambil dan tapi dia tidak akan mau membalikannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya yang telat bayar dan gagal bayar, masih seperti biasa, kalau pinjol tidak sesuai dengan SOP, stop bayar online, minta debt collectornya untuk datang ke rumah. Jangan takut dengan ancaman dan tekanan via WhatsApp, itu hanyalah bagian skenario dari penagihan saja. Terima kasih yang sudah mau mensupport dan mendukung ya. Ini spesial buat Anda yang selalu kebingungan
selalu ketakutan, kecemasan karena gagal bayar pinjol. Ya, sebenarnya gagal bayar pinjol ini enteng-enteng saja sih sebenarnya ya. Kita coba dulu baca satu email. Selamat sore Bang Medi, Bang mau minta solusi. Saya sudah galbay di 4 aplikasi, UKU, pinjam duit, kredit pintar, KTA Kilat, dan akan ada aplikasi menuju galbay, kredivo, ada kami EasyCash. Resiko yang akan saya hadapi apa saja Bang? Solusinya bagaimana jika ada DC yang terus meneror? Selama ini pinjol selalu mengancam dengan sebar data, kemudian saya balas sesuai dengan aturan OJK bahwa penagihan hanya boleh pada debitur dan tidak boleh disebarkan data. Apakah langkah saya sudah benar? Akhir-akhir ini saya sudah menguatkan hati terhadap ancaman-ancaman DC. Saya di sini tidak ingin lari dari tanggung jawab, akan saya bayarkan dengan mencicil, hingga mempunyai pikiran untuk menggunakan jasa konsultan hutang yang terdaftar di OJK. Jasa ini memberikan benefit bahwa saya hanya perlu membayar pokoknya, dan apabila ada DC yang mengancam, saya bisa menunjukkan kontrak dan melaporkan ke jasa tersebut. Menurut Bang Medi bagaimana ya? Saya masih bingung, haruskah saya memakai jasa tersebut? Terima kasih. Oke, ini yang saya bilangin, kebingungan akibat gagal bayar pinjol. Ya, saya justru lebih bingung lagi, kenapa orang-orang bisa nyemplung ke dalam pinjaman online 1, 2, 3, 4, 5. Ada UKU, pinjam duit, kredit pintar, KTA Kilat, kredivo, EasyCash, dan ada kami. Ada 7 aplikasi dia nyemplung ke dalam itu. Ya, yang menjadi permasalahannya adalah dia bertanya apa resiko yang akan dia hadapi. Resiko yang paling utama akan Anda hadapi teroran dan tekanan dari debt collector. Mulai teroran secara halus maupun teroran secara kasar. Ya, habis itu ancaman sebar data. Yang paling parah adalah ketakutan yang ada di dalam pemikiran. Dan habis itu ada yang gak kalah menarik juga. Yang bersangkutan ingin menggunakan jasa pelunasan utang yang telah terdaftar di OJK. Ya, dengan yang dijanjikan di situ adalah pembayaran pokok. Yang menjadi pertanyaan saya, si debiturnya mampu atau tidak? Ya, sejauh Anda mampu, lakukanlah. Sejauh Anda tahu bahwa jasa ini adalah real, benar ada, dan jasa itu di bawah naungan otoritas jasa keuangan selama ini, ya, jam terbang mereka memang sudah teruji dan sudah terbukti, lakukanlah. Ya, yang jadi permasalahannya, banyak orang-orang jangankan membayar bunga plus denda, pokok saja tidak mampu. Ya, tapi kalau Anda bisa untuk mengembalikan pokok utang yang ada, lakukan. Ya, nggak ada masalah sejauh Anda yakin, sejauh Anda paham cara kerja dari jasa yang mau Anda gunakan ini. Ya, karena dia dibilangin di sini untuk menggunakan jasa konsultan hutang yang sudah terdaftar di OJK. Ya, silakan saja. Ya, nanti disimbangkan dulu Anda menggunakan jasa ini. Setiap jasa itu pasti mereka ingin pembayaran. Berapa persen yang mereka minta? Dan berapa jumlah yang mau Anda bayarkan? Ini contoh ya. Hutang Anda 1 juta. Yang harus Anda bayarkan ke pinjol itu 1.500.000 dengan bunga-bunganya. Sekarang ada konsultan bisa menjamin Anda bayar dengan 1 juta. Tapi fee untuk konsultan mencapai 500.000. Imbang nggak ini? Ya, meskipun Anda membayar pokok kepada si pinjol, tapi Anda membayar bunga kepada si konsultan. Ya, tapi semuanya kembali kepada diri Anda. Ya, habis itu menurut Bang Medi bagaimana ya? Jadi kalau misalnya ada DC yang datang ke rumah, katanya nih ya di sini ya, jasa ini memberikan bahwa saya hanya perlu membayar pokok, dan apabila ada DC yang mengancam, saya bisa menunjukkan kontrak dan melaporkan ke jasa tersebut. Ya, ketika ada DC yang mengancam, kita tunjukkan kontrak. Menjamin nggak DC ini tidak akan mengulangi ancamannya lagi? Ayo, siapa yang sudah pernah mencoba jasa konsultan yang seperti ini? Saya pengen dengar, isi di kolom komentar. Katanya kalau Anda sudah bergabung di situ, Anda sudah mempergunakan jasa mereka. Kalau ada DC yang mengancam, tinggal tunjukkan kontrak itu dan laporkan ke jasa tersebut. Pertanyaan saya, berhenti nggak DC itu melakukan tekanan dan ancaman kepada Anda? Ya, ini pertanyaan saya.
Dan habis itu si yang bersangkutan juga bertanya kepada saya, menurut Bang Medi bagaimana ya? Saya masih bingung, haruskah saya memakai jasa tersebut? Ya, Anda kebingungan karena memang yang paling sulit dalam gagal bayar pinjol itu adalah pemikiran Anda sendiri. Kalau gagal bayarnya cuma satu PR-nya, duit belum ada. Tapi cara kita berpikir ini luar biasa banget. Ya, terkadang pikiran kita melampaui fakta yang ada. Ya, pikiran kita melampaui fakta yang terjadi. Makanya kalau Anda bertanya, resiko paling berat ketika gagal bayar pinjol adalah diri Anda sendiri. Musuh terberat Anda adalah diri Anda dan pikiran Anda sendiri. Ya, karena yang menakut-nakuti Anda adalah pikiran Anda. Ya selalu menyampaikan nanti Anda di penjara, nanti Anda diproses hukum, nanti dia datang ke rumah bawa polisi ini segala macam. Itu hasil dari ketakutan yang ada dalam diri Anda. Faktanya nggak ada. Ya, dan saya nggak ngelarang juga buat teman-teman semuanya. Saya juga nggak larang Anda menggunakan jasa apapun sejauh jasa itu benaran, jasa itu fakta, dan Anda mampu. Ya, tapi sebelum Anda menggunakannya, seperti contoh yang saya bilang tadi, utang Anda sama pinjol 1 juta, harus dibayar ke pinjolnya 1,5. Anda menggunakan jasa ini, orang di jasa itu, orang di konsultan itu menyampaikan Anda cukup bayar 1 juta aja uang yang Anda terima. Ya, oke, itu adalah pokok dari si pinjolnya. Bagaimana dengan jasa orang yang membantu Anda? Berapa pula jasa yang mereka minta? Ya, jangan sampai pokok dibayar ke pinjol, bunganya dibayar ke konsultan. Ya, seharusnya kita bayar ke pinjol 1,5, sekarang karena kita menggunakan jasa ini 1 juta ke pinjol, 500.000 ke konsultan. Nah, untung apa rugi? Ya, atau sama aja gitu loh. Ini dipertimbangkan. Ya, sebelum kita nyemplung ke dalam dunia itu. Saya nggak larang Anda kok sejauh Anda mampu. Yang penting jangan ada kata menyesal di kemudian hari. Ya. Dan habis itu lagi ini ada juga, Assalamualaikum Kak, mohon maaf sebelumnya Kak, terus terang saya takut bercerita mengenai hutang piutang pinjol saya ke keluarga. Saya terjebak di aplikasi pinjol resmi Aku Laku, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, dan Shopee. Terus terang saya lelah gali lubang tutup lubang, bukan makin baik malah membengkak. Saya minta solusinya Kak Medi. Oke. Ketakutan yang terjadi itu hasil kolaborasi antara pikiran dan hati yang tidak sinkron. Ditambah lagi kita membaca beberapa komentar yang tidak mengarah juga. Ditambah lagi kita menghadapi beberapa tekanan dari debt collector. Sehingga apa yang paling muncul, apa yang selalu muncul dalam pemikiran kita adalah rasa takut yang sangat luar biasa. Bahkan kita membayangkan sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Ya, dan habis itu ada satu kendala dari diri Anda, tidak mampunya terbuka sama keluarga. Ya, ini beban berat. Ya, karena kenapa? Sebelum Anda mengucapkan kata-kata itu, bayangan terburuk ini sudah lahir dalam pemikiran Anda. Padahal faktanya, saya boleh jamin, nanti Anda boleh buktikan, Anda boleh ngomong sama keluarga Anda, tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ya, jujur ini memang berat loh. Jujur ini menyakitkan, tapi percayalah, kejujuran itu, keterbukaan Anda dengan keluarga atau orang terdekat itu menyelamatkan diri Anda. Tapi sedikit kebohongan yang Anda simpan hari ini, itu akan menambah beban berat dalam hidup Anda. Ya, Anda mau pilih yang mana? Memang untuk jujur ini berat banget. Kenapa? Karena kita diiming-imingkan dengan bayangan di sebuah pemikiran yang cukup berat gitu loh. Masalah yang cukup rumit. Ya, padahal ketika kita sudah melakukan kejujuran itu, faktanya tidak seperti itu. Makanya kebanyakan orang-orang mau jujur hari ini, tapi dia jujurnya bulan depan, dia menyesal ketika jujur di bulan depan. Kenapa nggak dari dulu saya katakan ini? Ya, itulah yang terjadi. Penyesalan gitu loh. Dia mana mengatakan dari dulu? Dari dulu itu dia sudah membayangkan, padahal dia belum mengucapkan, tapi dia sudah membayangkan bahwa nanti diusir keluarga, dikucilkan keluarga, dimarah-marahin keluarga. Akhirnya dia pendam sampai berbulan-bulan baru dia terbuka. Kenyataannya tidak, keluarga dia menerima, mensupport, mendukung, baru menyesal. Kenapa nggak sejak bulan-bulan lalu saya sampaikan ini? Itu kebanyakan dan itu adalah sifat manusia yang sebenarnya, penyesalan. Ya.
Oke, kita lanjut. Tolong kasih solusi, saya pinjam pinjol abadi dana udah galbay, itu ilegal, nggak usah Anda bayar itu. Ya. Oke, ini mana ini? Pokoknya banyak yang unik-unik gitu loh. Yang penting saya tidak mau Anda itu bayar hutang dengan berhutang ya. Assalamualaikum, perkenalkan Bang, nama saya mau konsultasi masalah pinjol Bang. Saya terjerat pinjol dan sudah beberapa hari ini saya diteror terus sama DC. Bahkan beberapa teman saya juga sudah dihubungi dengan menggunakan foto diri saya. Yang saya mau tanyakan, apakah benar bahwa pinjol ilegal itu tidak perlu dibayar? Itu benar dan nyata. Jangan Anda bayar lagi, karena uang pembayaran dari Anda bisa mereka bagikan lagi kepada saudara-saudara kita yang tidak tahu dengan pinjaman online, akhirnya masuk. Gara-gara kita membayar lengkap dengan bunga-bunganya, akhirnya pinjol ilegal ini tidak bisa mati. Ya, kalau